Itu kedaulatan diri, berdaulat atas diri sendiri. Yang saya lihat cuman apa yang dilakukan sama Mbah Nun sekarang, ya Mbah Nun berdaulat atas kepinggirannya ini gitu. Dan itu yang tidak semua orang, tokoh-tokoh nasional bisa lakukan. Dan kebanyakan dari mereka tidak punya kedaulatan diri, akhirnya terbawa oleh hal-hal yang sifatnya mungkin dalam tanda kutip materialistik gitu. Dan saya sangat mencintai Mbah Nun, luar biasa. Saya belajar benar tentang bahwa hidup adalah puasa, hidup adalah berdaulat. Apapun kita dan bagaimanapun kita bisa berdaulat tanpa harus mengandalkan siapapun kecuali Allah sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan puisi yang dibilang orang pinggiran itu, ya buat saya makin ke pinggir Mbah Nun kita makin cinta kok. Itu yang saya dapat, karena Mbah Nun mengajarkan pinggir itu bukan berarti hina, enggak. Karena Mbah Nun berdaulat atas kepinggirannya itu, makanya kita makin cinta dan makin sayang sama Mbah Nun dan ada di hati kita semua. Jadi ada di situasi yang dipinggirkan di lingkungan atau di lingkungan pekerjaan, ngerasa aku dipinggirin sama teman-teman gua atau dipinggirin sama atasan gua, selama kita masih berdaulat dan konsep puasa ngerem ngegas dalam hidup itu masih kita pegang, saya meyakini. Dan itu saya belajar dari Mbah Nun beberapa tahun ini di Kenduri Cinta. Makasih Kenduri Cinta, makasih Mbah Nun. Saya nggak tahu Mbah Nun itu dulu siapa. Bahkan saya nggak tahu bahwa di Reformasi 98 ada orang yang namanya MH Ainun Najib yang ketemu sama Pak Harto. Saya nggak tahu MH Ainun Najib itu siapa. Dan akhirnya saya mengetahui di Kenduri Cinta, dan itu nggak buat saya bangga-banggain juga gitu. Mbah Nun selalu mengadarkan sama kita, kalau kamu kultus sama saya copot celana nih. Dan itu yang buat kita, kok ada ya orang yang mau tidak dikultuskan padahal banyak orang mengakui itu gitu. Ini benar-benar ekstrim dan ini luar biasa gitu. Ini akhirnya bentuk kecintaan kita yang ada, ya nggak apa-apalah mau dibilang pinggir, mau dibilang apa gitu. Bahwa yang saya yakin Mbah Nun sedang berpuasa sepanjang hidupnya, itu aja. Kalaupun Mbah Nun harus berbuka, nanti biar Allah yang kasih jalan, karena itu yang sering diajarkan sama Mbah Nun buat kita. Setidaknya saya bangga tahu Mbah Nun. Saya orang Timor, saya ada keturunan Jawa sedikit dan saya bangga akan ketimoran dan kejawaan saya. Bahwa Mbah Nun suka bilang, wong Jawa itu, kadang-kadang orang Timur suka itu juga, Mbah. Kok orang Jawa aja gitu. Dan saya pahami itu dari Mbah Nun, benar-benar ternyata orang Timur, orang Jawa adalah orang Indonesia. Semuanya saudara-saudaraku di Kenduri Cinta. Saya bangga dan cinta sama Mbah Nun sampai ya saya mudah-mudahan saya bisa berpuasa dan berdaulat atas diri saya. Doain saya Mbah Nun dalam proses perjalanan hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin menanggapi ini. Sebelumnya tadi ada satu ya, supaya langsung nyambung pikirannya. Yang pertama, kalau saya pakai pamrih pribadi, saya memang menunggu kalimat murni dari Anda seperti itu. Jadi Anda tidak perlu terganggu oleh pendapat orang tentang Anda, caci maki orang tentang Anda. Anda konsentrasi pada apa yang Anda yakini, yang Anda berdaulat atas itu, dan Anda terus kerja, Anda terus berjalan. Itu yang sebenarnya saya mau cek malam hari ini. Dan pelan-pelan akan muncul seperti itu. Ini Jawa dan Timor. Timor mana? Alor ya, Alor. Sahabat karib saya juga orang dari Flores ya. Sahabat yang sekarang di Malaysia itu ya, yang pernah datang ke Mayan. Pertama, yang kedua gini Mas. Anda kan tidak bisa menghadapi medsos itu, wong itu bukan urusan orang yang bisa face to face. Diajak diskusi juga nggak mau ya toh, disuruh tampil terbuka juga nggak mau. Jadi berarti dia bukan urusan akal sehat, dia urusan bawah sadar. Jadi Anda serahkan itu kepada penghuni bawah sadar, yaitu para malaikat yang kita tarik supaya dengan cara berzikir, dengan cara ingat terus, dengan cara istiqomah terus. Jadi
teman-teman maknya tolong tidak usah terlalu pusing memikirkan nasib saya dimaki-maki orang, gitu loh. Anda terusin kerja Anda, cuman Anda juga jangan lupa pada prinsip Anda. Jadi kadang-kadang kita tersinggung, kadang-kadang kita marah, tapi Anda harus bisa mengendalikan rasa tersinggung dan marah itu. Jangan sampai ada output yang membuat Anda jadi sama dengan orang yang memfitnah Anda, kan begitu. Satu. Dua, menurut Anda, saya ini orang pinggiran itu karena saya terdesak dari tengah sehingga saya minggir, ataukah saya milih di pinggir? Ya gampangannya, saya tuh misalnya mau jadi apa gitu ya, pejabat, apa komisaris, apa gitu-gitu ya, menteri. Itu saya tidak berani melawan kalimatnya Rasulullah yang mengatakan, wahai Abdurrahman, kamu jangan minta jabatan, jangan minta kekuasaan, karena kalau kamu minta kekuasaan, Allah tidak turut campur sama kamu. Nah kan saya takut kalau Allah tidak turut campur pada hidup saya, kan gitu. Kok begitu, kan Anda sama istri kan tidak bisa bikin ereksimu sendiri, tidak bisa kan? Itu kan kehendak Allah, kan gitu. Kok jamoni kaya apa kok tambah mengkerut ya karu-karuan gitu, kan gitu. Saya tidak mau Allah kok nggak turut campur pada hidup saya, maka saya tidak berani mencalonkan diri apapun. Acara pun saya tidak berani mencalonkan diri. Saya mencalonkan banyak orang, tapi saya tidak berani mencalonkan diri saya. Maka di progres, di manajemen kita, itu tidak boleh ada proposal. Bahkan sebisa mungkin kita menolak sponsor. Dan ini mana ada umbul-umbul sponsor mana KJ ini? Kan nggak ada sampai hari ini. Nggak ada. Dan ini kan ajibah ma'iyah kita sebut di Jombang seperti itu. Ini kan mukjizat tapi kalau kata mukjizat dipakai nanti Anda marah. Nah, mukjizat itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa Anda jangkau. Nah, untuk orang mau berkumpul berdiri hujan-hujan kayak gini jam 1 malam, itu kan kalau bukan mukjizat apa? Kalau bukan ajibah apa? Nah, saya pilih kata ajibah. Ini semua bukan karya saya dong. Nggak mungkin saya mampu bikin acara. Berapa tahun ini KJ? 19 tahun. Pada bulan 24 tahun. Tidak mungkin manusia bisa bikin acara menarik ribuan orang setiap bulan di banyak tempat, dan mereka setia, ikhlas, mencari ilmu beneran, mencari berkah Allah sampai jam 3 pagi. Itu tidak pernah terjadi di sepanjang zaman, kecuali Ma'iyah ini. Dan itu mustahil, itu karena saya, mustahil itu karya saya. Jadi kalau copyrightnya tidak ada, copyright Allah ini. Dan saya tidak masalah dengan itu, karena memang saya bukan karya saya kok. Kalau ya, oke. Kita perlu terus kira. Ya Mas ya. Oke, jadi Anda tahu ya bahwa saya mau memilih seperti ini. Jadi saya tidak saya tuh saingan aja enggak mau kok. Saingan tuh enggak mau saya khawatir menang gitu loh. Gitu. Saya enggak mau, betul-betul saya enggak mau saya. Maka saya tidak punya tempat dimanapun, karena semua orang tidak akan mengizinkan saya ada di sekitarnya dalam satu konstelasi. Dan saya sadar itu. Bukan berarti saya tersingkirkan gitu loh. Andaikan saya disingkirkan juga baik toh. Andaikan saya itu didolimi ya baik toh. Kan kun madluman wala takun doliman. Kalau Anda harus memilih di antara dua, Anda memilih dianiaya daripada menganiaya, memilih disikut daripada menyikut. Makanya Mbak Via itu kan sering ditanya teman-temannya, Mbak kok bisa toh sampai tenang aja, wong Cak Nun difitnah terus menerus dari dulu. Terus Mbak Via bilang, loh apa yang harus saya susahkan? Kan dia difitnah. Kalau Cak Nun yang memfitnah baru saya stres, kan gitu. Kalau Cak Nun difitnah kan kita jadi punya piutang, mereka yang punya utang, dan semua orang yang punya utang kan pasti bayar, kan gitu. Nah debt kolektornya Israel, kan gitu. Jadi kenapa? Oh saya dapat piutang kok, saya dapat saldo ya Mas. Begitu difitnah saya dapat tambahan saldo itu dalam hidup saya. Jadi saya seneng-seneng aja sama Mas Budi ini, saya terima kasih sekali. Terima kasih Anda begitu sama saya terima kasih. Dan saya tidak marah sedikit pun. Cuman kalau saya tiba-tiba muncul dalam mimpimu, jangan salahkan saya. Karena itu juga bukan saya, itu Allah itu. Yang bikin begitu itu Allah, bukan saya. Karena yang saya datangi dalam mimpi kan banyak sekali. Banyak sekali. Tidak hanya ribuan. Kemarin Yun Sewu saya diundang Pak Saidiman, mantan jenderalnya Pak Arto dulu, Suryadi Projo itu. Ternyata yang terpenting dari rapat
dengan Pak Kwi, dengan beberapa orang yang lain ya untuk bicarain 22 Mei itu. Yang menarik bukan rapatnya, karena rapatnya saya juga tidak bisa jawab dan saya tidak setuju sama idenya. Tapi saya kan sopan dan saya tidak tega, sehingga saya halus gitu caranya untuk menolak dan seterusnya gitu ya. Yang menarik adalah karena ternyata ditungguin saya rapat itu oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, menantu-menantunya Pak Saidiman. Terus mereka begitu selesai langsung saya diserbu foto bareng mereka dan mereka bilang, Cak Nun tuh ngimpiin saya terus loh. Cak Nun tuh asal saya punya masalah, terus saya mimpi ketemu Cak Nun jawab loh. Ini kan yang usilkan Allah ini, bukan saya. Ya saya kan nggak bisa. Jadi saya nggak bisa mas. Jadi kita itu di dalam Allah mas. Jadi tolong ini pengertian ini, kita bukan bersama Allah saja, kita di dalam Allah. Bukan kita bersama Allah di alam semesta, enggak. Kita di dalam Allah, karena Allah jauh lebih besar tak terhingga dibanding alam semesta dan kita. Jadi itu namanya Vina. Nah itu kami Allah ya. Barang siapa berjihad di dalamku, maka aku akan kasih jalan. Kalau Anda benar-benar berjuang untuk hidup Anda, untuk istri anak Anda di dalam Allah dengan kesadaran aku ini part of Him, part of you ya Allah, gitu ya. Maka Allah selalu kasih jalan Anda. Sana diannahum subulana dalam Al-Qur'an, gitu ya. Nah, jadi Anda sekarang tahu ya, saya bukan menjawab Mas Budi loh. Mas Budi saya oke-oke saja, tapi saya ingin menegaskan kepada Anda bahwa kan saya memang tidak pernah mau ke mainstream toh, saya memang tidak pernah ke sana toh, saya kan memang di pinggir-pinggir dan saya tuh orang biasa, benar-benar orang biasa, saya antri-antri gitu. Apalagi tidak mengat saya murka kalau ada panitia yang memberi saya hotel murah dan kendaraannya tidak sedan ya gitu ya. Itu kan kalau saya bantah kan kasihan mas, kasihan. Karena semua orang tahu bahwa